tentang implikasi pola asuh terhadap perkembangan anak usia dini. Lalu sebelum itu, kita ketahui dulu. Nah, apa itu implikasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Implikasi merupakan suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Lalu, apa itu pola asuh? Nah, pola asuh adalah bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang ada. Jadi, implikasi pola asuh adalah suatu akibat yang muncul karena pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Adapun pola asuh yang dikemukakan oleh Sandrock, yang pertama ada pola asuh otoriter, yang kedua ada pola asuh demokratis, yang ketiga ada pola asuh permisif, dan yang keempat ada pola asuh abadi. Nah, keempat pola asuh ini tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya masing-masing. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh di mana semua keinginan orang tua harus dituruti oleh anak tanpa pengecualian. Di sini, anak tidak bisa memberikan pendapat mereka dan hanya bisa mengikuti kemauan orang tua tersebut. Orang tua tipe ini juga cenderung memaksa, memerintah tanpa mendengarkan anak. Maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Dampak-dampak negatif. Yang pertama, kemampuan akademik Anda rendah. Orang tua memaksa anak untuk belajar dan mendapati hasil maksimal dengan kontrol berlebihan sehingga tidak memberikan ruang nyaman bagi anak dalam belajar. Kondisi tersebut juga menyebabkan hasil belajar anak terkesan tidak maksimal atau bahkan tidak ada karena anak belajar dalam situasi tertekan dan dibantui rasa takut terhadap pengawasan dan kemarahan orang tuanya. Yang kedua, takut mengambil keputusan. Orang tua cenderung menuntut kehendak anak tanpa menerima alasan dan pertimbangan apapun. Berdasarkan pada situasi tersebut, kemungkinan besar yang menyebabkan anak takut mengambil keputusan bukan karena tidak berani mengambil risiko, melainkan karena dihantui rasa takut, tindakan marah yang biasa anak terima dari orang tuanya. Anak menjadi penakut dan tidak percaya diri. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung tumbuh menjadi pribadi yang kecil hati, takut mengambil risiko, tidak percaya diri, dan tidak punya inisiatif. Sebab pola asuh orang tua yang cenderung kaku dan membatasi kebebasan menyebabkan pikiran anak dipenuhi kekhawatiran dan berbagai ketakutan. Adapun dampak positif pola asuh otoriter di mana menghasilkan anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Mereka mungkin belajar untuk menghormati otoritas dan mengikuti aturan dengan ketat yang dapat membantu mereka sukses di sekolah dan dalam kehidupan profesional di kemudian hari. Yang kedua, pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini adalah pola asuh yang bersifat positif dan juga mendorong anak-anak untuk mandiri, namun orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Nah, orang tua pada tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga bersifat hangat. Adapun dampak positif dari pola asuh ini, yang pertama, anak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, dalam pola asuh ini, anak menyadari bahwa pandangan mereka dihargai dan diperhatikan, yang membantu mereka merasa nyaman dan mengungkapkan diri. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk mengasah keterampilan komunikasi mereka. Yang kedua, anak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua. Nah, hubungan yang erat antara anak dan orang tua ini juga dipupuk oleh pola asuh demokratis, merupakan salah satu poin yang penting. Nah, komunikasi yang terbuka dan diskusi menjadi praktek sehari-hari. Anak-anak akan merasa aman dan nyaman untuk berbicara tentang apapun dengan orang tua mereka tanpa rasa takut atau penilaian yang berlebihan. Yang ketiga, anak memiliki kemandirian yang tinggi. Nah,
Nah, dalam pola asuh demokratis ini, anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih dan mengambil inisiatif yang membantu mereka mengembangkan kemandirian yang kuat. Anak-anak belajar merenungkan konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka buat, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, anak memiliki kemandirian yang tinggi. Nah, dalam pola asuh demokratis ini, anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih dan mengambil inisiatif yang membantu mereka mengembangkan kemandirian yang kuat. Nah, anak-anak belajar untuk merenungkan konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka buat, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Adapun dampak negatif dari pola asuh demokratis, yaitu anak atau orang tua kurang memiliki waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, diharapkan orang tua untuk tetap meluangkan waktu untuk anak-anak mereka dan juga tetap memantau aktivitas anak mereka. Selain itu juga, emosi anak yang kurang stabil juga dapat menyebabkan perselisihan di saat orang tua sedang mencoba membimbing anak. 3. Implikasi pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah pola pengasuhan yang dimana orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk melakukan aktivitasnya tanpa ada larangan dan batasan serta minimnya bimbingan dari orang tua. Adapun dampak positif dan negatif dari pola asuh permisif. 1. Dampak positif dari pola asuh permisif. Yang pertama, anak bersifat terbuka. Mengapa anak bersifat terbuka? Karena orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan aktivitasnya dan anak lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang ingin dilakukannya. Yang kedua, anak lebih percaya diri. Karena adanya kebebasan dari orang tua dan rasa percaya kepada anak atas potensi yang dimiliki anak memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Yang ketiga, hubungan anak dan orang tua baik. Adapun dampak negatif dari pola asuh permisif. Yang pertama, anak bersikap agresif. Mengapa anak bersikap agresif? Karena kurangnya bimbingan dari orang tua mengenai cara pengontrolan emosi oleh anak. Karena diakibatin kurangnya orang tua yang membimbing anaknya untuk mengontrol emosi sejak dini, jadi anak dapat bersikap agresif dalam berperilaku, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Yang kedua, anak sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Adapun kurangnya bimbingan dari orang tua membuat anak kurang bekerja sama atau sulit untuk menolong temannya yang sedang mengalami kesusahan, yang dimana orang tua tidak memberikan contoh sejak dini mengenai kerjasama yang baik di dalam keluarga ataupun di lingkungan sekitar rumahnya. Yang ketiga, kurangnya kontrol emosi oleh anak. 4. Implikasi pola asuh abai. Pola asuh abai merupakan pola pengasuhan yang dimana orang tua hanya fokus pada kebutuhan anak dan orang tua sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya yang membuat interaksi antara orang tua dan anak kurang terjalin. Adapun dampak positif dan negatif pola asuh abai. 1. Dampak positif pola asuh abai. Anak mandiri. Mengapa anak bersikap mandiri? Di sini karena kurangnya mendapat perhatian dari orang tua, anak mencari kesenangan di luar rumah. Di sini anak menjadi berani dan tidak takut untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, anak kreatif. Karena kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak mencari kesenangan diri sendiri seperti menggambar atau melukis. 2. Dampak negatif pola asuh abai. Yang pertama, anak kehilangan sosok panutan. Pendidikan anak usia dini itu dimulai dari rumah, yang dimana anak mencontohkan atau
mempelajari segala sesuatu dari orang tuanya. Karena kurangnya perhatian serta bimbingan dari orang tua mengakibatkan anak menjadi kehilangan sosok panutannya. Yang kedua, prestasi akademik anak turun atau menurun di sekolah. Mengapa? Karena kurangnya perhatian serta bimbingan dari orang tua mengenai pendidikan anak dapat mengakibatkan turunnya atau prestasi akademik pada anaknya rendah.